Tanah Keramat. Langit senja berwarna tembaga ketika Arman tiba di desa tempat ia dilahirkan. Jalanan tanah yang berkelok membuat mobil pickup sewaan yang ia tumpangi berguncang, meninggalkan jejak roda di tanah basah. Di kiri kanannya, sawah terbentang luas. Sebagian baru saja dipanen, menyisakan bau padi yang mengering. Dari kejauhan, hutan tampak seperti dinding hijau gelap yang memagari desa. Masih sama seperti dulu, gumam Arman sambil menatap langit yang mulai meredup. Ia kembali ke desa karena kabar warisan dari kakeknya, sebidang tanah yang cukup luas di pinggir hutan. Tanah itu menjadi satu-satunya peninggalan keluarga yang bisa ia manfaatkan. Dalam pikirannya, tanah itu bisa dijual atau dijadikan lahan kebun modern. Modal yang ia butuhkan untuk memulai usaha di kota. Saat ia tiba di rumah kayu peninggalan kakeknya, suasana terasa sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari jauh. Pintu rumah masih sama. Catnya terkelupas dan berderit saat dibuka. Aroma kayu tua dan debu menyambutnya, seolah rumah itu sudah lama tak ditinggali. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Seorang perempuan tua berdiri di ambang. Mak Rini, tetua desa yang sejak kecil dikenal Arman sebagai sosok yang bijak, namun penuh misteri. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya tajam, seakan menembus pikiran siapapun yang ditatapnya. Arman, suaranya lirih namun tegas. Kau pulang. Arman tersenyum sopan. Iya mak, saya mau lihat tanah warisan. Mungkin mau saya bersihkan besok. Mak Rini terdiam lama, lalu menarik napas berat. Hati-hati dengan tanah itu. Jangan sembarang bersihkan, ada bagian yang tak boleh diganggu. Arman mengerutkan kening. Maksud mak? Mak Rini hanya menggeleng. Besok kau akan lihat. Ingat Arman, ada tanah yang hidup, ada tanah yang mati. Jangan sampai kau salah melangkah. Ucapan itu membuat bulu kuduk Arman merengang. Namun ia mencoba tersenyum, menganggap itu hanya nasihat orang tua yang percaya pada tahayul desa. Malamnya ia duduk di beranda rumah sambil menyalakan lampu minyak. Bintang-bintang bertaburan di langit gelap. Angin membawa aroma tanah basah dari arah hutan. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar diikuti lolongan panjang anjing yang entah kenapa membuat dada Arman terasa sesak. Ia memandang ke arah lahan warisan yang gelap gulita, dikelilingi pohon-pohon besar yang tampak seperti bayangan raksasa. Untuk sesaat, ia merasa ada sepasang mata memandang dari kegelapan. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap. Arman menarik napas panjang. Besok aku mulai bersihkan, gumamnya. Ia tidak tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, kabut masih menggantung di antara pohon-pohon. Ketika Arman berangkat menuju lahan warisan, parang ia bawa bersama sarung tangan dan topi rimba. Jalan setapak menuju lahan itu dipenuhi daun kering yang basah oleh embun. Setiap langkah terdengar jelas di keningan pagi. Sampai di sana, lahan itu tampak liar. Semak belukar menjulang. Beberapa pohon berakar besar tumbuh tak beraturan. Ada bagian tanah yang lebih gelap, seperti basah meski semalam tidak hujan. Arman mulai menebas semak. Keringat bercucuran, aroma daun dan tanah bercampur. Di tengah pembersihan, parang Arman menghantam sesuatu yang keras. Ia jongkok, membersihkan tanah di sekitar benda itu. Ternyata sebuah batu pipi.
berbentuk persegi panjang, separuh terkubur, ukurannya tidak besar. Tapi di permukaannya ada ukiran samar seperti huruf atau simbol. Aneh, gumam Arman. Ia mencoba mengangkatnya, tapi batu itu seolah menempel kuat di tanah. Saat ia berdiri, tiba-tiba tercium bau anyir seperti darah yang datang entah dari mana. Angin berhenti, hutan mendadak sunyi. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu samar-samar terdengar suara gamelan. Pelan, seperti datang dari kejauhan. Dentingannya pelan tapi ritmenya menyeramkan, membuat dada Arman berdegup kencang. Ia memutar tubuh mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Arman, suara berat memanggil dari belakang. Arman tersentak. Mak Rini berhenti di pinggir lahan. Napasnya terengas seperti ia terburu-buru datang. Wajahnya tegang. Berhenti. Arman kebingungan. Saya cuma bersihkan semak, Mak. Kenapa? Perempuan tua itu berjalan mendekat, memandang batu pipi yang baru ditemukan Arman. Matanya terbelalak. Kau temukan batu penanda. Batu penanda? Mak Rini mengangguk pelan. Itu batas tanah keramat. Jangan kau singkirkan. Jangan kau gali. Di bawah sana ada yang tidur. Kalau dibangunkan. Ia berhenti. Matanya memandang ke arah hutan yang sunyi. Arman menelan ludah. Tidur? Maksud Mak? Apa ini kuburan? Lebih dari kuburan, bisik Mak Rini. Dulu di sini tempat orang meminta kekayaan. Darah ditumpahkan untuk menukar nasib. Ada yang diberi, ada yang diambil nyawanya. Tanah ini menyimpan semuanya. Jangan diganggu. Ucapan itu membuat udara terasa lebih dingin. Gamelan yang tadi terdengar mendadak berhenti, digantikan suara daun yang bergesekan pelan. Arman menghela napas. Saya hanya ingin memanfaatkan tanah ini, Mak. Masa harus dibiarkan begini? Mak Rini menatapnya lama, seolah mencari jawaban di wajah pemuda itu. Kau boleh bersihkan, tapi jangan lewat dari batu itu. Jangan coba-coba digali. Arman hanya mengangguk, meski dalam hati ia merasa peringatan itu berlebihan. Ia memutuskan akan tetap menggali sedikit untuk memastikan tanah itu layak dijual. Sambil melangkah pulang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Daun-daun berjatuhan sendiri, dan sekali waktu, ia mendengar bunyi ranting patah padahal tidak ada angin. Malam nanti, ia baru akan tahu bahwa peringatan Mak Rini bukan sekedar cerita orang tua. Malam itu, hujan turun sebentar, meninggalkan aroma tanah basah yang menyengat. Arman duduk di ruang depan rumah, mencoba menenangkan pikirannya sambil memeriksa peta lahan warisan. Namun setiap kali ia menatap peta itu, pikirannya kembali pada batu penanda yang ditemukan tadi pagi. Di luar rumah, suara langkah pelan terdengar seperti seseorang berjalan di sekitar halaman. Arman menajamkan telinga. Bimo, ia memanggil, berharap teman masa kecil yang sering berkunjung. Tidak ada jawaban, hanya suara ranting yang patah lalu hening. Arman memberanikan diri keluar dengan membawa lampu minyak. Halaman terlihat sepi, tapi di tanah berlumpur ada jejak kaki, basah seolah baru saja dilalui seseorang. Yang membuatnya merinding, jejak itu mengarah ke kebun, lalu berhenti di depan pohon besar, tanpa jejak kembali. Keringat dingin mengalir di pelipis Arman. Ia cepat-cepat masuk rumah dan mengunci pintu. Keesokan harinya, Bimo datang bersama Sari. Mereka memutuskan menemaninya di rumah karena mendengar Arman tampak gelisah. Aku bilang juga apa, kata Bimo sambil menyalakan rokoknya.
Tanah itu memang angker. Dari dulu orang sini tak ada yang berani mendekat. Sari yang sejak tadi hanya diam mendadak berkata pelan, "Kalian sudah mengganggu." Arman dan Bimo menoleh. Suara Sari terdengar aneh. Serak, berat, bukan suaranya. Matanya menatap kosong ke arah Arman. "Kalian sudah membangunkan mereka." Tubuh Sari mendadak kaku, lalu ambruk ke lantai. Arman panik, mencoba menyadarkannya. Beberapa detik kemudian, Sari tersadar, terisak ketakutan. Aku tidak ingat apa-apa." Bimo menatap Arman dengan wajah pucat. "Kau harus berhenti, Man. Ini sudah lain." Namun Arman merasa semakin penasaran. Malam itu, ia berjalan ke lahan lagi, ditemani Bimo. Di sana, udara terasa berbeda, lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon berderit seperti mengeluh. Tiba-tiba Bimo berteriak pelan dan menunjuk ke atas. Di dahan pohon besar, tampak sosok perempuan berambut panjang. Tubuhnya menggantung tanpa gerakan. Wajahnya tidak terlihat. Hanya rambut hitam menutupi seluruh kepala. Perlahan, sosok itu memiringkan kepala seolah menatap mereka. Arman dan Bimo lari sekuat tenaga meninggalkan lahan itu. Di belakang mereka terdengar suara tawa pelan, seperti menggema di antara pepohonan. Sesampainya di rumah, Arman terduduk di lantai. Napasnya memburu. Baru kali ini ia merasa takut sungguhan. Gangguan itu bukan hanya bayangan atau suara. Ada sesuatu yang benar-benar bangun di tanah itu. Malam itu ia bermimpi. Dirinya berdiri di tengah jalan, dikelilingi sosok-sosok tanpa wajah. Mereka menatapnya, lalu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke tanah di bawah kakinya. Saat Arman menoleh, ia melihat sebuah peti kayu terkubur sebagian, seolah memanggil untuk digali. Ia terbangun dengan keringat membasahi tubuh. Mimpi itu terasa nyata, dan di telinganya samar terdengar bisikan, "Buka." Pagi itu Arman tidak bisa mengusir mimpi semalam dari kepalanya. Peti kayu yang ia lihat terasa nyata seperti memanggil-manggilnya. Ia memutuskan kembali ke lahan, kali ini tanpa memberitahu Bimo atau Sari. Kabut masih tebal saat ia tiba. Batu penanda yang kemarin ditemukan berdiri di tempatnya, seolah mengawasi. Arman mengambil cangkul dan mulai menggali beberapa meter dari batu itu. Persis tempat yang ia lihat dalam mimpi. Tanah terasa berat, seperti menolak untuk dibuka. Namun Arman terus menggali, napasnya terengah. Hingga akhirnya, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Ia berjongkok, membersihkan tanah dengan tangan. Sebuah peti kayu tua perlahan terlihat. Warnanya hitam. Kayunya sudah lapuk, tapi tetap kokoh. Ada sisa janur kering yang melilit peti itu, dan sebuah keris berkarat tertancap di atasnya. Jantung Arman berdegup kencang. Apa ini? Tangannya gemetar saat menarik keris itu. Begitu keris terlepas, angin dingin berhembus dari arah hutan. Udara berubah berat, dan dari jauh terdengar suara gamelan lagi. Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti irama ritual. Arman menarik napas panjang, lalu membuka peti. Di dalamnya ada kain kafan kusut berlumur darah kering. Tulang-tulang kecil yang tampak seperti milik hewan, atau mungkin manusia, dan sesajen yang sudah membusuk. Aroma anyir bercampur busuk menyengat hidungnya. Tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Daun-daun berjatuhan dari pohon, angin menderu, dan hujan turun mendadak hanya di area lahan itu. Arman terhuyung mundur, menutup peti dengan tergesa. Tapi suara jeritan terdengar, nyaring, panjang, seperti ratusan orang menjerit bersamaan dari bawah tanah.
Bimo berlari dari arah jalan setapak, wajahnya pucat pasi. "Man, apa yang kau lakukan?" Aku cuma..." Sebelum Arman sempat menjawab, dari balik pepohonan muncul bayangan hitam tinggi. Sosoknya tak berbentuk jelas, seperti asap pekat. Mata merah menyala muncul di kegelapan, menatap mereka berdua. Bimo menarik tangan Arman. "Kita harus pergi." Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan lahan. Hujan tetap mengguyur di belakang mereka, tapi anehnya, begitu melewati batas batu penanda, hujan berhenti. Langit di desa tetap cerah, seolah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Arman terjatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Di telinganya, suara gamelan masih terdengar samar-samar. Mak Rini datang dengan wajah muram. Ia hanya menatap Arman lalu berkata lirih, "Kau sudah membukanya. Sekarang kita semua dalam bahaya." Malam itu, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Anjing-anjing menggonggong tanpa henti. Lalu tiba-tiba berhenti seolah sesuatu membuat mereka takut. Arman tahu, apapun yang ia lepaskan tadi pagi, kini sudah bebas. Malam itu, bulan purnama menggantung di langit. Bulat sempurna memantulkan cahaya pucat ke seluruh desa. Namun, suasananya tidak tenang. Angin bertiup kencang, membawa aroma besi dan darah yang menusuk hidung. Arman duduk di ruang depan, tubuhnya terasa lemas. Sejak pagi ia merasa diikuti, seperti ada sesuatu yang berjalan tepat di belakangnya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon yang bergerak. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Bunyi gong menggema, membuat dinding rumah bergetar pelan. Lampu minyak berkedip-kedip seolah hampir padam. Bimo dan Sari yang ikut berjaga malam itu menatap satu sama lain dengan wajah pucat. "Ini sudah keterlaluan," bisik Bimo. Sari menggigil. Aku bisa dengar mereka. Mereka marah." Lalu terdengar suara langkah di luar rumah. Tidak hanya satu, tapi banyak. Seperti puluhan orang berjalan mengelilingi rumah. Arman memberanikan diri mengintip dari jendela dan hampir menjerit. Di halaman berdiri sosok-sosok tinggi hitam tanpa kepala. Mereka bergerak perlahan melingkari rumah seolah melakukan tarian. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Bimo menarik Arman menjauh dari jendela. "Kita harus pergi ke balai desa. Mak Rini pasti tahu apa yang harus dilakukan." Mereka berlari menembus malam. Suara tawa aneh mengikuti dari belakang. Tawa yang tinggi dan serak membuat bulu kuduk berdiri. Sesampainya di balai desa, Mak Rini sudah menunggu bersama beberapa lelaki tua. Di hadapan mereka, sesajen disiapkan. Beras, bunga 7 rupa, dan air dari mata air keramat di hutan. "Kau sudah membangunkan arwah yang terikat di tanah itu," kata Mak Rini serius. "Malam ini, sebelum purnama melewati tengah langit, kita harus mengingat mereka kembali. Jika tidak, mereka akan menuntut tumbal." Ritual dimulai. Mereka membawa Arman kembali ke lahan. Cahaya bulan menerangi setiap langkah. Suara gamelan semakin keras, seakan datang dari bawah tanah. Di tengah lahan, Mak Rini mulai melafalkan mantra kuno. Lelaki-lelaki desa memercikan air ke tanah. Sementara Arman diminta meletakkan kembali keris berkarat ke atas peti yang tadi ia buka. Namun tanah tiba-tiba retak. Dari celahnya muncul tangan-tangan hitam kurus mencoba meraih apapun yang ada di dekatnya. Jeritan menggema di udara. Sosok perempuan berambut panjang yang dilihat Bimo tempo hari muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berjalan mendekat, mengangkat tangannya menuju ke arah Arman.
Mak Rini berteriak lantang, membaca mantra semakin cepat. Petir menyambar tanpa hujan, menerangi lahan sekejap. Bayangan sosok-sosok itu berputar-putar lalu lenyap satu persatu. Namun tepat sebelum ritual selesai, terdengar jeritan Bimo. Ketika semua menoleh, ia sudah tidak ada. Hanya jejak kaki berdarah yang mengarah ke peti, lalu berhenti di sana. Mak Rini menutup peti dengan cepat, mengikatnya dengan janur baru. Suara gamelan berhenti mendadak, angin pun reda. Ritual selesai, kata Mak Rini dengan napas terengah. Tapi ada harga yang harus dibayar. Arman menatap tanah yang kini kembali hening. Hatinya terasa hancur. Bimo, sahabatnya, hilang. Keesokan paginya, desa terasa sunyi. Seolah semua penduduk memilih diam di rumah. Arman duduk di beranda dengan mata sembab. Malam sebelumnya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Ia memandang ke arah lahan dari kejauhan. Hujan semalam membuat tanahnya tampak lebih hitam dari biasanya, seakan menyimpan rahasia gelap di dalamnya. Mak Rini datang perlahan, membawa seikat bibit pohon beringin kecil. Tanam ini di atas batu penanda, katanya. Arman menerima bibit itu dengan tangan gemetar. Bimo, dia tidak kembali. Perempuan itu mengangguk pelan. Ada yang harus ditukar agar yang lain bisa tetap hidup. Bimo telah dipilih. Kata-kata itu menambah beban di dada Arman. Namun ia tahu, jika ia membiarkan tanah itu tetap terbuka, desa akan terus dihantui. Siang itu, Arman menanam pohon beringin tepat di atas batu penanda. Ia menekan tanah dengan kedua tangannya, seolah berusaha menutup rapat semua yang ada di bawah sana. Sekarang tempat itu terlindungi, ujar Mak Rini. Selama pohon itu berdiri, tidak akan ada yang berani menggali lagi. Arman mengangguk. Saya tidak akan menjual tanah ini, Mak. Saya akan menjaganya. Mak Rini menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. Kau sudah belajar. Tanah ini bukan hanya milikmu, ini milik mereka juga. Malamnya sebelum kembali ke kota, Arman duduk di beranda. Angin malam berembus lembut, membawa aroma bunga dari lahan yang kini tenang. Untuk pertama kalinya, dalam beberapa hari, ia merasa sedikit damai. Namun tiba-tiba, di telinganya terdengar bisikan lembut, nyaris seperti suara anak kecil. Terima kasih sudah mengembalikan apa yang diambil. Arman menulis cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara jangkrik menemani. Ia memandang lahan itu sekali lagi. Di bawah sinar bulan, pohon beringin yang baru ditanam tampak seperti bayangan hitam kecil yang akan terus tumbuh. Dan di pinggir lahan, ia melihat sosok samar berdiri diam. Tubuhnya kurus, kepalanya menunduk. Arman mengenali siluet itu. Bimo. Bimo, panggilnya dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri, menatap lama, lalu perlahan mundur ke arah hutan, hingga akhirnya lenyap di telan kegelapan.